Iya, nggak apa-apa. Oh, Nggak kamu apa-apa. nggak tahu kok. Kamu tuh serba tidak tahu tentang ajaran Kristen, Menurut tentang Bapak, sejarah Kristen, ya tentang diuji isi aja. kitab Kristen. Ayo Tetapi diuji yuk. modifikasi, Ayo diuji yuk. Mari modifikasi. kita uji. Pak, Pak, Kamu mari kita tidak uji tahu. pengetahuan. Ah, Ya, ayo kita uji pengetahuan saya dan Bapak tentang sejarah Kristen. Bapak tahu nggak skisma terbesar terjadi tahun berapa, Pak, sejarahnya, Pak? Antara sekarang saya Ortodok dan tanya. Katolik. Aduh, Sekarang Bapak katanya tanya. saya nggak paham tentang sejarah kekristenan. Ditanya Bapak skisma besar aja Bapak nggak tahu. Tanya yang mana? Negara mana? Ya, Antioquia, masa Bapak nggak tahu? Masa Bapak, Ayo, Pak, sekarang saya tanya. Enggak, Bapak bertanya kepada saya, asal muasal Kristen. Saya sudah jawab di Antioquia. Pertanyaannya, jawaban saya benar atau salah? Silakan. Benar, tapi belum Benar. sepenuhnya. Belum Nah, benar loh, sepenuhnya. Sekarang saya berarti tanya. saya tahu nggak? Entar dulu. Jadi tadi Bapak bilang saya tidak tahu tentang kekristenan, Bapak uji dan Bapak tanya ke saya. Jadi saya menjawab dan itu benar. Sekarang mari kita buktikan yang ngomongin saya bodoh itu orang pintar atau orang bodoh, gantian saya uji. Pak, tahun berapa terjadinya Great Schisma antara gereja Ortodok dan Katolik? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini Yesus butuh 3 hari mengalahkan maut. Lemah kali Tuhan Anda, Bang. Saya takut nanti kalau jalan-jalan sama Yesus harus mengalahkan preman butuh waktu 2 hari. Kenapa? Berantem dulu sama premannya. Ah, capek, Bang. Mending saya sewa satpam aja, Bang. Ini ngapain, Ya, Bang, punya itu Tuhan kan yang butuh waktu 3 hari untuk mengalahkan maut, masing-masing. Bang? Semua Astagfirullahaladzim, punya Bang. keyakinan masing-masing, punya Iya, kalau agama itu kan, masing-masing. Jadi Bang, kita percaya dengan kalau masalah kita masing-masing keyakinan, saja. Bang, kalau masalah keyakinan kita ndak bahas itu, oke lah, silakan Anda yakini Tuhan Anda plus hamba plus Tuhan plus mati plus hidup plus di surga plus di dunia, itu ndak apa-apa. Itu Anda aja yang sendiri kontradiksi dengan diri Anda. Yang saya sampaikan di sini logika Anda itu loh. Ketika Anda mengatakan Tuhan Anda itu butuh 3 hari untuk mengalahkan maut, lebih hebat daripada siapa? Nggak ada. Iya. Lebih hebat iblis daripada Tuhan Anda. Iblis sampai sekarang nggak pernah mati-mati. Hebat iblis daripada Ya, Tuhan mending Anda. 3 hari daripada sampai Ayo, sekarang belum bangkit. oke. Ya nggak apa-apa lah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad juga nggak bangkit. Oke, gitu Kenapa? aja, Karena dia Kak bukan Diva, saya mau Tuhan. kerja dulu. Terima Anda kasih, membandingkan saya mau Tuhan kerja Anda dulu. dengan Nabi kami, kok malah Anda merendahkan Ya. Tuhan Anda? Nabi kami loh hebat. Tidak. Nabi kami itu manusia Nabi kami yang memang lebih hebat. berfat. Apa Karena hebatnya bisa Tuhan Anda bangkit tidak? hidup di surga. Ya, Lazarus juga bisa bangkit.
Teman-teman Kristen ini Oke, lucu ya. makasih ya. Bagi mereka Tuhan Oke, mati itu lebih selamat hebat daripada siang. Nabi yang mati, teman-teman. Nanti kapan-kapan berjumpa lagi. Oke. Iya, silakan turun Terima aja kasih. Bang ya. Ya, saya mau ngomong Ya, sama netizen. makasih. Netizen, teman-teman kita Turun, Kristen turun, ini. saya nggak Oh, turun turunin enggak ya. Selamat ya Bang menyembah Tuhan yang harus mengalahkan Oke, maut 3 ya. hari 3 malam dulu ya. Butuh waktu 3 hari untuk Tuhannya Kristen itu mengalahkan maut. Jadi kalau kalian misalkannya berdoa kepada Yesus, kalau misalkannya lama dibalas nggak apa-apa. Karena memang Yesus membutuhkan waktu untuk melakukan sesuatu ya. Namanya juga dia setengah manusia ya. Jadi kalau 100% manusia punya keterbatasan ya, makan dulu. Bismillah. Satu persatu teman-teman ya, jangan ada yang marah-marah ya, jangan ada yang ngamuk-ngamuk ya, santai-santai aja kita di sini ya. Assalamualaikum Mbak Milo. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, selamat siang buat Pak Christian Jupri. Silakan Bapak, ada yang mau disampaikan kan Bapak Christian nih, mau bertanya atau mau ditanya atau diskusi dua arah. Silakan Pak. Mau bernarasi, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Kecuali Bapak bisa buka kamera dan Bapak menunjukkan kredibilitas Bapak. Misalnya, oh saya adalah ahli teologi, boleh. Kalau Bapak bukan siapa-siapa, kami tidak diizinkan di Islam untuk mengizinkan orang-orang jahil banyak bicara. Nanti banyak yang tersesat, Pak, kasihan. Room ini kan bukan room penyesatan. Di sini room mengedukasi. Tiba-tiba saya suruh orang yang nggak punya ilmu bicara banyak. Jangan ya, nggak boleh Yang ya. kamu edukasi siapa? Yang kamu edukasi siapa? Orang yang menonton. Orang menonton. Edukasi Orang menonton yang edukasi tentang teologi, kristologi, dan islamologi, Pak. Yang kamu sampaikan Tuhannya siapa? Saya menyampaikan banyak hal. Pertama, saya menyampaikan tentang Tuhan saya dan menjelaskan juga Tuhan kalian, menjelaskan banyak hal. Namanya kan teologi, Pak. Ilmu Ya, teologi itu kan teo dan teos. Kapasitas Anda apa? Menjelaskan Kapasitas saya sebagai sarjana sosial yang sudah mempelajari prodinya komunikasi penyiar Islam. Salah satu mata kuliah saya adalah kristologi. Oke. Apakah Anda pernah kuliah di teologi Kristen? Nggak penting, nggak perlu. Kenapa? Karena saya bukan, nggak penting bagi saya. Berarti kamu bohong gitu loh. Kalau mengedukasi kamu bohong. Banyak. Masa mengedukasi harus masuk sekolah teologi dulu? Ngapain? Nah, sekarang kamu nggak punya basic kok mau mengedukasi. Lah, kan saya sudah sampaikan basic saya. Prodi saya komunikasi penyiar Islam. Kok Bapak ngamuk? Kamu Kok framing? Banyak Kok ngomong framing? tapi kosong ilmu. Dikatakan bodoh sama orang bodoh nggak masalah loh, Pak. Iya, memang kamu bodoh gitu loh. Iya, nggak apa-apa dikatakan sok pinter sama orang goblok itu nggak masalah, nggak ada perubahan Iya, juga kamu buat itu. bodoh gitu, ya. Iya, nggak apa-apa, Oh, nggak kamu apa-apa. nggak tahu kok. Kamu tuh serba tidak tahu tentang ajaran Kristen. Menurut Tentang Bapak, sejarah Kristen. Tentang ya diuji isi aja. kitab Kristen. Ayo Otaknya diuji yuk. mengedukasi. Ayo diuji yuk, mari Mengedukasi. kita uji. Pak, Kamu mari kita tidak uji tahu. pengetahuan. Ya, ayo kita uji pengetahuan saya dan Bapak tentang sejarah Kristen. Bapak tahu nggak skisma terbesar terjadi tahun berapa, Pak, sejarahnya, Pak? Antara Sekarang Ortodok saya dan tanya. Katolik. Aduh, Bapak katanya saya nggak paham tentang sejarah kekristenan. Ditanya Bapak skisma besar aja Bapak nggak tahu. Ayo, saya tanya, silahkan narasikan Pak. sejarah lahirnya Kristen dulu. Jangan Oke, skisma. Kristen itu lahir di Antioquia di tangan Paulus. Pada saat itulah pertama sekali Kristen dikatakan Kristen. Hasil ejekan orang-orang yang mengatakan Kristen itu adalah penyembah pagan. Jadi Kristen itu bukan di tangan Yesus pertama sekali, tapi di Antioquia. Loh, kok Bapak kayak gitu sih? Kawan, kamu Loh, ini buta dalilnya sejarah ada nih. Kristen. Loh, Iya, gimana sih, cuma Pak? kamu Nih loh, nih Pak, nih Udah Bapak tahu, jangan Pak. nangis. Nih, saya kasih data nih. Kalau saya bicara tuh sebelum saya lihat datanya, saya sudah sampaikan dulu. Nih, silakan. nih, tidak ada kata Kristen yang diucapkan oleh Yesus karena Yesus tidak berbahasa Yunani. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal ke-11 nomor 26, di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Yesus Oke. sudah nggak di bumi, Pak. Yesus sudah tidak beredar lagi di alam semesta ini. Itu Antioquia mana? Negara mana? Ya, Antioquia, masa Bapak nggak tahu? Masa Bapak, Ayo, Pak, sekarang saya tanya. Enggak, Bapak bertanya kepada saya, asal muasal Kristen. Saya sudah jawab di Antioquia. Di Antioquia.
Pertanyaannya, jawaban saya benar atau salah? Silakan. Benar, tapi belum Benar. sepenuhnya. Belum Nah, benar sepenuhnya. Sekarang saya berarti tanya. saya tahu nggak? Entar dulu. Jadi tadi Bapak bilang saya tidak tahu tentang kekristenan, Bapak uji dan Bapak tanya ke saya. Jadi saya menjawab dan itu benar. Sekarang mari kita buktikan, yang ngomongin saya bodoh itu orang pintar atau orang bodoh, gantian saya uji. Pak, tahun berapa terjadinya Great Schisma antara gereja Ortodoks dan Katolik? Silakan Pak. Kamu belum lengkap menjelaskan. Waduh, berarti Bapak ini adalah orang yang menuduh Risma, tak bisa membuktikan, orang yang ngatain Risma. orang pintar lebih hebat daripada Bapak, Ayo, tapi dengarkan Bapak dulu. sendiri tidak mengerti apa-apa. Banyak mulut, banyak bohong Pak, ya. ya dikatakan pendusta sama tukang dusta ya nggak masalah Pak. Jadi teman-teman Kristen dan Islam di sini Risma, kita dengarkan dulu. Pak, sebentar Pak. Ayo. Saya lagi ngomong sama itu, bentar dulu. Saya cuma tanya tahunnya Pak, nggak usah banyak cerita Pak. Kalau Bapak tidak tahu biar saya kasih tahu nih, ya. Jadi teman-teman, rata-rata orang-orang Kristen itu sama seperti nenek moyang mereka di abad 9, 11, 12, 13 ya. Pada waktu itu terjadi inkuisisi 500 tahun di mana orang-orang Kristen ini menuduh orang itu bidat tanpa bisa memberikan bukti. Yang penting berbeda saja dengan mereka itu langsung dihukum, disiksa. Inilah kelakuan nenek moyang Kristen Katolik. Sabar dulu. Tapi kalian bilang, oh itu kan Katolik, Protestan kan tidak begitu. Salah. Protestan di abad 9 sampai 16 itu melakukan kejahatan yang disebut dengan perburuan penyihir. Apa yang terjadi pada waktu perburuan penyihir? Perempuan-perempuan cerdas, perempuan-perempuan yang tidak mau mengikuti doktrin gereja itu dituduh sebagai penyihir lalu dibakar hidup-hidup. Dan ciri-ciri itu dilakukan sekarang oleh banyak orang Kristen di Indonesia, di mana ketika mereka bicara tanpa mengenal, tanpa mengetahui, tanpa menganalisis, tanpa mencari dan menggali, mereka tuduhkan sesuatu yang tidak mereka bisa buktikan. Inilah kelakuannya mereka. Kenapa? Mereka itu membenarkan ucapan mereka karena mereka punya doktrin bahwa dalam 1 Yohanes pasal kedua nomor 25, mereka tidak perlu diajarkan manusia, tapi bicara saja, dan mereka yakin itu adalah pembicaraan dari Roh Kudus, karena mereka mengklaim bahwa mereka anak Tuhan. Maka kebanyakan dari mereka sepanjang sejarah itu memiliki gangguan psikologis yang namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Hitler, salah satu tokoh paling besar yang menunjukkan ke NPD-nya, yang terpengaruh oleh Martin Luther, merasa ras superior, merasa anak-anak dewa, anak-anak Theo selalu menghabisi 6 juta orang Yahudi. Dan inilah yang diikuti oleh Christian Jupri dari tadi, mengatakan saya bodoh, tapi ternyata dia tidak ada apa-apanya. Makanya saya katakan, dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan, dikatakan pintar sama orang bodoh itu juga bukan pujian, karena orang bodoh tidak punya hak untuk menilai mana benar mana salah, karena mereka bodoh. Nah, tapi kalau ada para ahli yang membetulkan perkataan saya, meluruskan perkataan saya, maka saya salah. Makanya ketika kita di kampus itu, yang meletakkan, memindahkan topi kita itu, memvalidasi bahwa kita boleh jadi sarjana, itu orang yang lebih jauh berilmu daripada kita. Pak Rektor, ya, Pak dosen yang menguji kita. Kalau di Kristen memang yang mengatakannya itu lebih bawah. Contoh, Yesus sebagai Tuhan diuji ketuhanannya oleh iblis. Beda, saya ujian kemanusiaannya diuji oleh dosen lebih pintar dari saya. Kalau Yesus ketuhanannya saja diuji oleh iblis. Inilah logikanya Kristen terbolak-balik dengan kita umat Islam. So, tidak masalah, ya. Bang Milo, silakan. Bang Milo udah buka mic. Ada yang mau sampaikan? Sudah. Ibarat uni diuji oleh kata ya. Ini sekejap. Sebentar dulu Christian. Bang Milo kan lagi ngomong. Nah, betul kata Bang Milo. Ibarat saya diuji oleh kera. Kera datang jadi juri-juri saya, membuktikan saya ini pandai masak atau tidak. Nah, itulah. Nah, silakan Pak Christian Jupri. Silakan Pak. Silakan Pak. Bapak jangan ini, Bapak jangan. Mic-nya dibuka, Pak. Mic-nya dibuka. Dan satu lagi, Bapak itu tenang saja. Saya ini adalah orang Islam yang diperintahkan untuk adil. Kami tidak akan merendahkan kemanusiaan Bapak, tapi kalau Bapak merendahkan kemanusiaan Bapak, di sini kami hanya membantu Bapak, ya. Jadi kami insya Allah dilarang kami mengolok-olok orang jahil, karena dalam riwayat hadis dikatakan barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, finnar. Bapak jahil, saya nggak boleh olok-olok.
Tapi kalau Bapak memilih untuk menyembah Tuhan beranus, Tuhan berbulu, ya, itu saya tidak masalah. Kenapa? Karena bukan saya yang berdosa. Cuman sebagai orang yang lebih tahu dari Bapak, saya hanya membawa ide dan gagasan. Apa betul Pak, Tuhan itu beranus? Cobalah Bapak pikirkan, renungkan, kan begitu. Terlepas dari Bapak terima atau tidak, itu tidak masalah. Bapak juga nggak usah marah sama saya, karena saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran, walaupun Bapak kejang-kejang sekalipun. Bapak, misalkannya Bapak lompat dari atas Monas turun ke bawah, saya juga nggak akan berhenti Pak, karena ini adalah hak dan kewajiban saya. Silakan. Jangan terlalu panjang. Ya nggak apa-apa, Kak Panjang, ini kan room saya Pak. Kok Bapak ngatur saya? Silakan. Jadi Uni saya katakan buta tentang sejarah Kristen. Ya dikatakan buta sama orang buta ya nggak apa-apa Pak. Silakan. Buta sok tahu ya. Iya, dikatakan edukasi. buta. Tadi, Tidak masalah. Tadi Anda bicara tentang Kristen tadi, itu sejarah perkembangan Kristen setelah abad sekian itu. Padahal saya minta sejarah lahirnya Kristen. Saya sudah sebutkan. Abad pertama Uni. Itu saya sudah jelaskan. Apa yang Anda sampaikan saya tidak menolak. Itu adalah sejarah perkembangan Kristen setelah abad 10 ya. Bapak bisa bahasa Indonesia nggak sih? Di situ dikatakan pertama kalinya murid-murid Yesus disebut sebagai Kristen di Turki. Bapak gimana sih? Nah, Uni sudah salah di Turki, salah itu sudah salah Uni. Artinya Antioquia itu di mana sih Pak? Antioquia di mana Pak? Uni, saya beritahu nih ya. Pak, Antioquia itu di mana Pak? Antioquia itu di Turki, Iya, di sempadan Syria. Dengarkan Semua orang dulu tahu. Uni. Dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Ya Allah. Dari situ aja kamu tidak tahu letak geografis Antioquia kok. Iya di mana Antioquia? Ya pada zaman dulu ya, pada abad pertama. Ya elah Pak, Bapak ini banyak banget prolognya, tapi Bapak nggak nunjukin yang benarnya yang mana, Pak? Kalau Bapak ini, saya sudah kamu potong. Yaudah, silakan. Di mana Antioquia Pak? Iya silakan Antioquia. Ya monggo. Yaudah saya mute deh. Silakan sebutkan Antioquia di mana? Zaman dulu pada abad pertama itu ada dua nama kota yang sama. Pertama Antioquia di negara Syria dan Antioquia di Turki. Nah, sedangkan Kristen yang kamu sebut di Antioquia itu bukan di Turki Uni, tapi di Syria. Nah, dari Pak, tunjukin data Pak. Letak geografis. Tunjukin datanya kalau Paulus Pak. Iya. Tunjukin datanya kalau memang Paulus itu mendirikan Kristen di Syria, Pak, bukan di Antioquia yang Turki, Pak. Karena saya akan tunjukkan Bapak datanya. Oke, nih. Kisah Rasul Bapak, dibaca ya. nanti. Pak, ya, ini. Bapak tunjukin data. Nih, enggak, saya kasih data aja deh. Pak, Bapak jangan takut. Kalau Bapak benar, Bapak akan ini ya. Dengarkan. Astagfirullah, bentar ya. Bahaya nih orang Kristen ya. Itu di Antioquia, ada Antioquia di Turki, ada Antioquia di Syria. Itu tertulis dalam Kisah Rasul nih ya. Di ayat berapa Pak? Di ayat berapa Pak? Gimana? Di ayat berapa itu? Kalau Kristen itu di Antioquia Syria itu ditulis di mana Pak? Ya, kalau di Kisah Rasul tidak disebutkan negaranya. Lah terus Bapak ngomong larisan di Syria dari mana itu? Itu dari sejarah gereja. Mana? Ya, sejarah gereja menyebutkan Antioquia itu kan dekat dengan Enggak, Antioquia yang Bapak maksud bahwa ini Syriak itu Bapak dapat dari mana? Cepat Pak, silakan. Bentar ya. Nih Pak, ini Pak saya tunjukin ya. Bentar Pak ya, Iya. maaf ya Bapak. Nih saya tunjukin Bapak data ya. Bentar ya. Itu Nih kita data tunjukin ya. umum, Ini data umum Pak. Ini data umum Pak. Antioquia adalah salah satu kota kuno yang berlokasi di wilayah Asia Kecil dan kini berada di dekat kota modern Antakya di provinsi Hatay, Turki Pak. Bapak gimana ini Pak? Hatay itu sempadan Syria tuh. Pak, gimana ini Bapak ini? Kok Bapak ini katanya ini literasi umum nih. Nih Pak, Antioquianya Paulus itu di Turki Pak, di Syria mana Pak? Lu Bapak kok nggak tahu malu banget sih Pak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sedih banget lihat orang Kristen nih loh. Kok kayak gini banget ya kalian ya? Padahal itu kan agama kalian loh. Masa saya harus ngajarin sih? Itu Pak tentang
Gimana Bapak mau bicara tentang Yesus Tuhan atau bukan? Antioquia tempat Paulus aja, antara Syria dan Turki aja Bapak nggak tahu? Masa saya harus bukakan sama Bapak data untuk menunjukkan kalau Antioquia-nya di Turki sih? Sedih sih Pak ya, lihat Kristen begini banget kualitasnya ya. Itulah kenapa saya katakan, dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Justru jangan-jangan itu pujian gitu loh. Bapak, macam itu lah Bang Milo. Bang Milo tengok sendiri tak Bang Milo? Coba sebentar Pak. Bang Milo coba, kira-kira menurut Bang Milo, dia Kristen, saya Islam. Dia katakan saya bodoh. Dia katakan saya tak paham. Lalu ditanya sama saya katakan, Paulus mengajarkan kekristenan itu di Antioquia, tepatnya di Turki. Dia bantah saya, dia tak tunjukkan data. Saya tunjukkan data, Bang Milo. Dari awal ni, dari awal lagi, bila dia kata Turki itu salah, maknanya saya terus macam wilayah Hatay itu memang di Turki Selatan, berhampiran sempadan Syria. Jadi belum Syria lagi tu, di sempadan Syria, di sungai Orontes tu. Saya tahu tu. Jadi saya kata, macam mana bapak ini boleh tiba-tiba dia ada maklumat baru? Itu sempadan tu bapak. Itu maklumat umum tu, semua tahu. Sungai Orontes itu terletak di sempadan Syria dan Turki. Jadi dia masih lagi di dalam wilayah Turki. Maka kalau kita Zaman itu nih ada dua nama kota yang sama. Ditulis di dalam Kisah Rasul tapi terletak di negara yang berbeda. Silakan Pak ayatnya Pak. Ayatnya pada waktu itu Antioquia yang dimaksud adalah Antioquia. Oke. Ntar HP saya agak lemot. Ntar nih. Jadi gini Pak Dupri, tahu nggak Pak, yang membuat orang itu ingkar kepada Tuhan itu salah satunya adalah kejahilan dan kesombongan. Bapak punya dua-duanya pada hari ini. Saya melihat itu. Saya mengatakan Bapak jahil bukan karena Bapak Kristen. Pertama, Bapak saya katakan jahil karena Bapak mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang umum. Dan Bapak melanggar hal itu, maka Bapak boleh dikatakan jahil dan memaksakan kejahilannya. Yang kedua, Bapak sombong, tidak mau mengakui kesalahan. Saya menggunakan data, Bapak tidak gunakan data. Dari tadi saya tuntut Bapak tunjukkan data. Ya nggak apa-apa, oke. Mumpung Bapak tunjukin data, saya naikin dulu yang lain buat Bapak, nanti saya cari data dulu deh. Ini ya. Boleh. Ini saya tunjukkan ya ini. Ya, sehat-sehat ya Pak Jupri ya. Semoga Allah merahmati Bapak, memberikan Bapak hidayah, menyehatkan akal Bapak ya. Semoga seperti itu ya. Oke, saya turun dulu. Ini nanti Siap, saya naik Pak. lagi ini ya. Siap Pak, sehat-sehat selalu ya Pak ya. Jangan lupa untuk sarapan Pak Jupri. Gak apa-apa teman-teman ya. Kita di sini saling menghargai ya. Walaupun kalian mungkin kesel lihat Pak Jupri masuk-masuk ngata-ngatain saya, nggak apa-apa. Itulah perjuangan untuk berdakwah fisabilillah ini. Tak mudah. Rasulullah dikatakan tidak waras, Yesus dikatakan tidak waras. Ya, itu biasa. Halo, meluhun si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertobat kau dari penghujatan Mika? Nggak ada, aku lanjut selama setahun, tema aku itu aja. Itu bukan penghujatan. Aku bertanya sesuai Yohanes 1 nomor 14. Apa itu? Ada ayatnya. Firman itu telah menjadi daging. Apakah firman ini sepenuhnya menjadi daging? Kan itu yang aku pertanyakan. Terus? Ya udah, apakah seluruh bagian dari tubuh Yesus itu adalah daging? Ya, tapi kata-katanya adalah firman. Bentar, kata-katanya diplesetin. Jangan itu, karena orang ikut baca. Pas orang ikut baca jadi ikut ngomong jorok, diganti dengan apa gitu. Alat vital gitu. Kita harus jujur ketika kita diskusi ini. Perkataan yang kita sampaikan itu kepada manusia harus yang pasti. Nggak boleh kita plesetkan, nanti salah kaprah. Jadi kalau kita bilang I love you, harus bilang I love you. Awas kok, tapi di sini nggak boleh itu temanya. Masa dibilang aku cinta kamu, awalnya itu, kan nggak masuk. Memang degil budak nih. Degil sangat budak ini. Tak nak dikasih ini. Berdosa.
Oke, menghunsi. Ada berita baru. Ada berita Apa? baru. Ada ini kenal nggak? Shirley Sebing. Siapa? Oh, tahu Shirley Serbing. Iya, Ya, iya. Ibu. Tahu. Ah, Itu mantan gedein istri aku. dari bentar, aku belum bisa. Dia mantan istri pendeta yang KDRT dan berselingkuh dan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Nih, gue tunjukin ya. Dia kan buat VT. Terus ada yang komennya ngakak. Ini balasan si cecenya. Apa tuh? Nih, baca tuh. Yang paling bawah. Kasih musuhmu katanya. Cuma gedein, panjangin. Bentar. Aku ngakak, aku baca. Kenapa ya? Tak bisa aku mengecilkan diri ya. Ini apa baru? Jadi tuh kayak apa namanya? Jadi baru nih jadi susah. Jadi kan momot aku. Udah, jadikan momot ya. Kan udah momot. Ini belum. Nah, ini baru udah. Mana ngedeinnya, nggak di semuanya dicentangin. Makanya udah. Apa kata dia? Oh, Udah sebutkan belum. aja. Udah kita naikin aja orang-orang tua. Ya, aku lupa. Oh, sebentar, aku gantiin dulu. Aku ganti modelnya dulu. Model yang biasa ya. Ini aku besarkan. Nah. Kasihi musuhmu katanya. Dia kan membalas ada pendeta mantan suaminya itu kan buat Viti ngaku sekolah di Inggris, di New York gitu loh. Jadi dibilangnya, alah kau cuci piring, kau kira aku nggak tahu gini-gini. Jadi ada yang komen, kasihi musuhmu. Sudah saya kasihi 24 tahun malah bonyok, kata masih dipukuli katanya. Tengok, nggak diterima, nggak bisa diterima. Itu diangkat nanti tuh. Kirimin sama aku ya. Aku ada videonya tapi aku kirim Ya, nanti ya. ya. Apa? Aku angkat di YouTube nanti. Oke. Ntar. Naikkan Kristen yang mau diskusi. Naikkan yang mau diskusi, naikkan. Nggak. Di sini nggak semuanya nih centang aku. Atau turun dulu ya. Turun dulu, ambil dulu aksesnya. Reza Falevi. Yang muslim nggak naik dulu ya, yang teman-teman lain ya. Mana nih? Halo, Reza. Halo Reza. Teman-teman di sini silakan bertanya saja atau membahas tentang tema saya bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kalian boleh membantah dan boleh meluruskan saya. Tapi kalian juga tidak boleh seenak-enaknya di sini ya. Kami kasih kalian itu izin. Oke, halo. Halo Reza. Oke, turun ya. Saya turunkan Reza. Kalau tidak ada suara, saya turunkan. Sally Saseng. Biar aku carikan konten sini. Mik Ono. Coba cek dia Kristen atau tidak. Oke, kita sampaikan lagi ya. Jadi jujur berdiskusi dengan orang-orang Kristen adalah perbuatan yang sangat melelahkan. Bukan karena kita kognitif teman-teman kita Kristen itu sebenarnya tidak bermasalah. Otak mereka juga tidak rusak. Hanya saja dua hal yang biasanya mereka tunjukkan kepada kita. Yang pertama, mereka tidak bisa jujur. Mereka tidak berani untuk jujur dan mereka selalu kontradiksi. Ucapannya tidak sejalan dengan realitas. Contoh, ketika mereka mengklaim bahwa Tuhan kami itu sudah duduk di surga, murid-muridnya menyaksikan,
klaim itu mereka tidak mampu membuktikan baik secara rasional ataupun secara dalil. Itu. Yang kedua, ketika mereka mengklaim bahwa membandingkan, perbandingan yang mereka lakukan itu justru merendahkan Tuhan mereka, dan mereka tidak sadar, entah sadar saya nggak tahu ya, apakah mereka sadar dengan hal itu atau tidak, saya sama sekali memang nggak mengerti. Mereka membandingkan Tuhan mereka mati lalu bangkit, lalu membandingkannya dengan Nabi Muhammad yang belum dibangkitkan, dan mereka mengatakan Tuhan mereka lebih hebat. Ini sama seperti membandingkan Tuhan dengan Nabi yang dimana Nabi itu memang punya naturi meninggal, tapi Tuhan yang seharusnya tidak bisa meninggal itu malah mati, dan mereka mengatakan Tuhan kami lebih hebat. Inilah yang kita saksikan sekarang ini, teman-teman, di dunia diskusi lintas agama. Banyak sekali orang-orang Kristen yang terbalik-balik. Makanya Pastor Loading itu pernah punya judul ya, Kristen itu tak bolak-balik. Nah, yang kotor bagi mereka suci, yang suci bagi mereka kotor. Seperti itu yang kita perhatikan. Ya, halo Putra Bata. Putra Bata Halo, yang Info. Islam Kristen. Lihat gambar profilnya tuh. Islam Kami nggak nanya profil kamu apa. Pertanyaannya coba disimak. Pertanyaan Tante Mika itu kamu agamanya apa? Nggak mungkin lah Islam mau pakai profil gitu. Gini loh bro, Ya, tinggal dijawab ya, saja. Kita diskusi di sini. Oke bro. Kristen, pengikut Yesus, Kristen sejati. Ya, silakan. Sorry. Maaf, saya ambil alih sedikit. Kamu mengatakan Kristen dan kamu mengatakan pengikut Yesus, betul? Apa yang diikut? Apa yang kamu ikuti dari pekerjaan dan perbuatan Yesus? Kasihilah musuhmu, kasihilah Sudah. sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, bagaimana cara mengasihi musuh menurut Yesus? Itu kan perintahnya. Kalau Uniripa jahat menghujat kami tetap mengasihi, mendoakan, mengampuni. Nah itu Oke, ajaran Yesus. kalau istrimu diperkaus, kamu melawan nggak orang yang memperkaus istrimu? Gimana kita mau melawan kalau memang itu ajaran? Cuman kita benarkan, kita luruskan itu aja. Iya. Nggak apa-apa, Mika, nggak usah ketawa. Jadi Mika, gini Mika. Lagi. Iya, oke, saya tunjukkan perbedaan kita Putra. Tidak masalah, kami hargai. Bang Milo sama Tante Mika ini Islam. Kewajiban Bang Milo dan Tante Mika, kalau istrinya jangankan diperkaus, dicolek saja. Sabar. Saya kan lagi menjelaskan perbedaan kita. Kita harus tahu perbedaan kita. Bang Milo dan Tante Mika, istrinya dicolek saja, habis dia babak belur. Andai pun dia mati dalam keadaan mempertahankan kemuliaan istrinya, dia justru mati dalam keadaan syahid. Itu Islam. Karena apa? Islam itu diajarkan bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki, menjaga, melindungi istrinya. Beda dengan kalian, ajaran kalian menyuruh kalian untuk membiarkan penjahat memperkodok istri kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kenapa mustahil kami orang-orang Islam yang berpikir ini masuk ke dalam Kristen, karena ajaran yang benar itu tidak mungkin syariatnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ketika Kristen diterapkan, merugikan banyak perempuan. Kenapa? Ketika anak perempuanmu, istrimu diganggu, ibumu diganggu, kamu sebagai anak laki-laki tidak boleh melawan karena itu adalah perintah agamamu. Mengerikan sekali jadi agama Kristen ini. Silakan tanggapi Putra. Ya enggak juga, itu kan ajaran Yesus. Jadi Terus? kami membandingkan ajaran Yesus dengan ajaran yang lain sehingga kami mempercayai Yesus karena ajarannya luar biasa. Ya, ajaran mana yang luar biasa? Menurut kamu ajaran ketika istri Tuhan Yesus dibunuh saja dia mendoakan ampuni mereka. Bayangkan itu, dia sudah dibunuh masih mendoakan. Tunggu, Yesus berdoa kepada siapa? Diikuti. Ya, saya tanya, Kepada Yesus berdoa Bapaknya, kepada sang siapa? sumber. Diampuni nggak Kepada orang-orang yang Bapa, sang membunuh? sumber. Oke, dikabulkan nggak doanya? Ya dikabulkan. Oke, apakah semua orang yang membunuh Yesus itu masuk Kristen? Masuk surga? Masuk surga? Ampun kan? Gak usah buat pertanyaan jebakan, saya tahu. Itu bukan pertanyaan jebakan, itu pertanyaan rasional. Itu namanya pertanyaan rasional, bro. Karena sebagai gini, bro. Sebentar, bro. Anda Ini kan sedang menawar. segala supaya saya terperangkap gitu loh. Loh, merasa terperangkap dia. Nggak begitu.
Bro, gini bro, kalau Anda tidak merasa buat terperangkap gitu ya. dan bro, santai bro. Terperangkap Iya. juga nggak apa-apa. Katanya kasih musuh ya nggak apa-apa terperangkap. Iya, enggak apa-apa. Jalan Kan kasih pikiranmu musuh. saya paham. Bro, Intinya kami membandingkan ajaran itu Yesuslah yang terbaik, mengajarkan kasih. iya kasihnya yang diajarkan Yesus adalah membiarkan istri kalau diperkodok, gitu ya. Di mana ayatnya? Loh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, Kami melainkan mengikuti Yesus. Nah, kami membandingkan ajaran dia dibandingkan yang lain. Sudah tiga kali kamu ulang itu. Ajaran Islam memerintahkan untuk menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga. Ajaran Kristen, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Dan kamu sudah akui kalau istrimu diperkakas, kamu tidak melawannya. Maka apakah ajaran kamu atau ajaran Islam yang lebih Kalau baik? sepenuhnya memang mengikuti ajaran Yesus, memang harus pasrah. Oke, nggak boleh melawan ya orang. Saya pun Bahkan nggak kalau pernah bilang bahwa saya ini orang benar. iya di depan mata kamu, istri kamu diperkakas. Waktu itu kamu melawan atau diam saja? Ya kalau secara saya manusia, karena saya bukan Tuhan, ya tetap saya melawan. Yang saya Tapi tanya kalau itu menurut adalah ajaran Tuhanmu. Dia harus Jadi pasrah. katanya diikut, tapi kamu tak ikut. Gimana ikut Yesus gitu? Loh, sekarang aku tanya. Abang Milo dengar tak dia cakap apa? 100%. Tak, Abang Milo dengar tak dia cakap apa? Nggak, kau boleh jujur nggak? sekejap. Sekarang Sebentar. kau jujur dulu. Apa Jangan kamu ikuti langsung. kamu 100%? Belum tentu Iya, tapi kan? kan ikuti yang wajib. Yang wajib ya. Baik, saya simpulkan ya. Kita harus jujur. Silakan. Jangan buat pertanyaan untuk menjebak orang begitu loh. Astagfirullah, sabar. Gini, baik. Saya simpulkan. Persoalan pertama kita tanya tadi, dia kata dia pengikut Yesus. Baik, saya terima. Jadi saya pun Menjebak saya tanya, pun pintar. apa yang Aduh, diikut? sabar. Dan Sabar, kami tak? tanya, apa yang diikut? Dia kata ajaran kasih. Ajaran apa? Kasihilah musuhmu. Okey, baik, jadi Uni pun bertanya, kalau isteri kamu diperkosa bagaimana? Wajar saja, terima aja. Okey, betul. Tadi kata kita, kami pun terima. Sebab itu iman kamu tu. Tak apa-apa. Tapi kali kedua ditanya, oleh kerana kami manusia maka kami lawan. Jadi kalau kamu tak ikut Yesus, maknanya bukan pengikut Yesus. Kan macam tu. Mudah aja tu. Kalau kamu ikut, kamu buat. Kalau kamu tak buat, kamu tak ikut. Kan mudah. Jadi artinya kamu bukan pengikut Yesus kalau tak ikut. Simple. Dan yang itu pertama, Bang. Yang kedua poin yang kita dapat adalah kata dia begini, Bang. Kalau istrimu diperkakas, kamu lawan atau tidak? Kamu pun disuruh Sebagai- membunuh kaum Yahudi. Apa sudah Ya. kau bunuh? Tidak ada perintahnya, itu ngaco. Diam dulu. Sabar dulu. Tadi jangan kamu jebak orang gitu loh. Tidak ada perintahnya membunuh orang Yahudi. Gimana sih? Diam dulu. Saya mau ngomong sama teman-teman yang nonton dulu. Menurut Putra Bata, dengarkan baik-baik teman-teman. Kata dia, ajaran Tuhan saya harus pasrah. Melihat istri saya diperkakas, nggak boleh lawan. Tapi karena saya manusia, saya lawan. Artinya Tuhanmu mengajarkan ajaran yang bertentangan Tuhan dengan naluri manusia. Pembalasan adalah haknya. Kalau sudah, menurut nggak ajaran apa-apa. Kristen seperti itu, pembalasan adalah hak Tuhan. Yaudah, berarti kalau Emang kau ibumu tahu ditampar, kesalahan bentar Tuhan dulu. seperti itu? Saya nggak ngomongin masalah itu. Berarti kalau ibumu ditampar di samping kamu, kamu juga nggak boleh melawan penjahatnya. Nah, jadi sekarang kau Tunggu. tanya begini. Jadi hukum negara ini diadakan untuk apa? Kalau bisa Hukum balas negara- membalas seperti itu. Loh, siang yang nyuruh kamu membalas saya. lihat siapa? masuk sini ini. Kan balas Iya. membalas, hukum negara apa gunanya? Kamu Nah, tahu sebalik nggak juga arti- hukum Tuhan. Kamu tahu nggak ada perbedaan antara membalas Apa dengan dibalas bunuh? melawan? Jadi apa itu guna penjara? Apa guna Kamu penjara? bisa nggak? Kalau Kamu bisa bisa saling bahasa membalas Indonesia? seenaknya. Yaudah, kamu tahu arti definisi membalas? Coba, Ya kan sama membalas dengan artinya maksud ada. kau itu. Beda, Kebotolanmu, dengan melawan beda. Rifa. Melawan itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus Kok ngatain saya botol? sudah Kok bilang. emosi? Kok marah? Kok marah-marah di sini? Kalau kamu benar, kenapa kamu marah? Kalau saya salah, harusnya kamu bangga dengan kesalahan saya karena saya diperlihatkan kesalahannya. Kok malah kamu yang kejam? Udah, Kok kamu yang kejam? katakan dalam Alkitab, tukang pelintir. Kalau yang mempelintir kitab kamu dari tadi bukan saya, kamu yang mengakui. Kenapa kamu malah marah dengan
pendapatmu sendiri. Kamu yang bilang kalau istrimu diperkakas, ibumu ditampar, kamu pasrah. Tapi secara manusia kamu lawan. Di sini kami orang-orang yang berpikir ini bahkan bisa menyimpulkan bahwa ajaran agamamu itu bertentangan dengan human being, dengan naluri manusia sebagai manusia. Nah, sementara yang saya katakan itu melawan, melawan bukan membalas. Melawan itu beda dengan membalas. Contoh, orang mau memperkakas saya membalasnya itu maksudnya saya perkakas balik. Tapi kalau saya melawan artinya saya menolak untuk diperkakas. Masa itu aja kamu nggak paham? Yang kamu dalam kitab kamu itu adalah jangan melawan. Di dalam kitab kamu tertulisnya kitab kamu. Kok dulu mendengarkan kamu saya bisa pintar. Jadi menurut kamu ketika kamu mengatakan bahwa kamu harus diam saja ketika istrimu diperkakas dan saya dengarkan itu lalu saya renungkan berarti saya jadi pintar gara-gara itu. Justru saya jadi tolol. Kenapa? Karena saya sedang menjelaskan kepada kamu. Ya memang saya bicara di sini loh. Kalau kau tidak suka ya kau turun lah. Orang Batak loh ini teman-teman. Teman-teman perhatikan ya. Ada dua orang Kristen yang jangan kalian lawan. Orang Kristen Batak dengan orang Kristen Nias. Kenapa orang Kristen Batak jangan dilawan? Karena mereka begini kebanyakan rata-rata. Kalau mereka sudah terjepit dengan argumen, mereka akan mengata-ngatai kita. Mulut sumpah serapahnya akan keluar. Agama kasihnya akan keluar. Ini kebanyakan. Rata-rata yang banyak emosi di sini adalah Kristen Batak. Banyak yang ngeyel adalah Kristen Nias. Itu saya bisa lihat di YouTube saya. Makanya saya bilang sama Nandar, kalau diskusi dua arah, jangan lawan Kristen Batak dan jangan lawan Kristen Nias. Kenapa? Nanti kamu kecapean. Kau lihat nanti kamu lelah. Kau lihat dulu titik-titik kau itu sama Edis tuh, kau sungguh malu di situ. Sungguh malu. Kenapa saya harus malu? Kenapa? Yang botol coba definisi botol itu apa? Coba. Gini. Definisi botol itu apa? Nah. Kau cek dulu piti-piti kau sama Edis tuh. Iya, makanya saya tanya kalau kau sudah tahu kau bisa jelaskan. Soalnya saya nggak berasa botol di situ. Kejang-kejang seperti apa? Kejangnya saya seperti ya seperti apa kejangnya saya itu? Kau cek aja piti-piti kalian sama Edis semua tuh. Saya udah sering nonton saya itu. Kan punya YouTube. Saya kan punya YouTube-nya. Iya, dipermalukan dalam hal apa? Contohnya gini, kalau saya mengatakan mempermalukan orang Batak, dengar dulu orang Batak. Inilah orang Batak teman-teman ya. Ini orang Batak nih teman-teman ya. Dengarkan baik-baik. Kalau saya mengatakan Edis malu karena saya, terbukti dengan dia kick saya. Dia mengkick saya, artinya dia malu dengan saya yang bertanya dan dia tidak mampu jawab pertanyaan saya. Itu baru. Tapi kalau kamu katakan saya malu, alasannya apa? Apakah saya tergagap-gagap menjawab atau saya tidak bisa jawab atau saya di situ menangis tantrum? Yang justru yang malu adalah harusnya. Tapi Edis memang nggak punya malu, punya kemaluan tapi nggak punya rasa malu. Kenapa? Waktu Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks, saya bertanya kepada Edis, kenapa kamu katakan Nabi Muhammad raja seks? Edis menjawab, karena Nabi Muhammad punya kekuatan 30 pria. Langsung saya bandingkan, oke. Kalau Nabi Muhammad 30 pria saja kekuatannya dikatakan raja seks, bagaimana dengan laki-laki yang punya kelamin, punya kekuatan 100% Tuhan? Mana lebih kuat, nabiku atau Tuhanmu? Edis tidak bisa menjawab karena pasti dijawab lebih kuat Tuhan kalian, maka Tuhan kalianlah yang raja seks. Dijawab lebih kuat nabi saya, berarti Tuhan kalian lemah daripada nabi saya. Maka Edis tahu kalau dijawab apapun pasti blunder, makanya dia kick saya. Nah itulah saya mempermalukan Edis. Tapi ketika kamu mengatakan saya dipermalukan Edis, coba jelaskan apa? Dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Kan saya sudah bilang dari tadi. Gitu loh. Ya. Itu pesanan untuk putra Batak ya. Nanti kalau naik motor pakai helm jangan di kepala, di lutut. Sebab otaknya di lutut. Di bokong Bang. Bahkan ya Mbak Uni ya. Bahkan yang dipermalukan oleh Edis itu adalah Yesus sendiri. Dengan pernyataan dia Yesus hamba Tuhan dan Yesus disalib oleh iblis. Yesus yang dipermalukan oleh Edis sebenarnya. Mereka nggak tahu itu dan mereka menganggap itu benar. Ini yang bahaya mereka. Iya. Siapa Mika? Oke Uni, lanjut Uni. Christian. Ya oke. Ya silakan Pak Christian. Ada datanya Uni. Pak? Ada datanya tadi Kita sudah punya data Uni ya. Silakan. Pertama dari ayat Alkitab, yang kemudian dari kamus Alkitab. Ya. Boleh silakan.
bahwa Antioquia itu terletak di Syria, bukan di Turki. Ya. Silakan, Yang silakan, Pak. pertama, Kisah Rasul 15 ayat 23. Ya. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Sekarang saya buka kamusnya ya, tentang Antioquia. Silakan, Pak. Itu dari Pak, saya nggak tahu Bapak baca apa, Pak. Saya nggak tahu Bapak baca apa itu. Saya nggak tahu Bapak itu baca apa, literasinya apa, saya nggak paham. Bentar. Kisah Rasul 15 ayat 23 kok nggak paham gimana sih? Ya, silakan, Ulang ya. Pak. Ulangi. Saya ulang ya. Kisah Rasul 15 ayat 23. Oke. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam Itu dari konteks rasul-rasul. ayat itu, Pak. Sebentar. Konteks ayat itu berbicara tentang pertama sekali Kristen disebut atau apa? Yang kita bahas kan tentang, Bapak kan pertanyaannya ke saya tadi adalah Kristen pertama sekali di mana? Saya jawab di Antioquia. Antioquia mana? Antioquia Turki. Nah, itulah pertama sekali Barnabas dan Paulus berada di situ. Lalu Bapak bilang tidak, Antioquianya bukan Antioquia Turki tapi Antioquia Syria. Nah, Bapak bawakan data. Pertanyaannya, Oke. ayat itu ada kesinambungan nggak dengan kisah para rasul waktu Kristen pertama kali disebutkan Antioquia? Ada kesinambungannya nggak? Ada. Coba, kesinambungannya Ya. maksudnya satu pasal atau bagaimana? Ini kan pasal 15. Kalau yang itu? Ini yang saya sebut pasal 15, artinya kronologi sejarahnya Kristen yang lahir di Antioquia kan Kisah Rasul 11 ayat 26. Nah, kemudian Iya, enggak. Yang saya maksud itu Antioquia yang pertama sekali Kristen dimaksud itu apa kesinambungannya dengan ayat yang Bapak baca? Itu loh, satu pasal kah? Satu perikop kah? kesinambungannya, dengarkan, ini kan dari para rasul ya, kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul ya, dari penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia. Nah, Iya, Bapak ngerti nggak sih pertanyaannya? Antioquia, Syria. Tadi kan dan kita Syria membahas yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Iya, Pak. Oke. Coba Bapak Dari dengarkan. sini, dengarkan. Ayo dengarkan dulu. Dari sini, Ya. penyebutan kota Antioquia ternyata terletak di Syria gitu loh. Ya. Terus, Itu tentang keberadaan Oke. Kristen pertama kali. Iya, Antioquia pertama kali. Ya. Nah, kesinambungannya Yang kedua, apa? Apakah itu satu perikop? Kesinambungannya, ya, setelah diadakan sidang di Yerusalem, maka mereka berkirim surat kepada saudara-saudaranya di Antioquia tentang keputusan hasil sidang di Yerusalem. Itu nih. Yang Bapak ngerti nggak sih pertanyaannya? Ini jangan Pak, malu lo ngakui keliru bukan, ya. Jangan enggak, malu, saya jangan enggak, malu. saya tidak malu. Kenapa? Data umum mengatakan Antioquia asal muasalnya Paulus itu berada di Turki. Saya kan sudah tunjukin data sama Bapak. Kenapa saya harus malu? Saya juga ikut data ini dari Alkitab. Nah, di dalam kitab Bapak tahu nggak? Di kitab Bapak itu banyak kota-kota yang tidak ada bahkan disebutkan. Ngerti? Saya bisa tunjukkan itu. Artinya Bapak membawa kitab Bapak itu belum menjawab pertanyaan saya. Ketika Kristen pertama sekali disebutkan di Antioquia, yang mana di Antioquia itu disepakati oleh secara umum Kristen itu berada di Turki, lalu tiba-tiba di kitab Bapak dikatakan di Syria, maka yang benar ini yang mana? Kitab Bapak atau orang-orang Kristen yang mempelajari selama ini bahwa sekarang Antioquia itu Turki? Kenapa? Kalau Bapak tadi bicara kepada saya fakta sejarah, saya jelaskan Antioquia yang dimaksud adalah di Turki. Apalagi sebenarnya mereka kan dekat, Pak. Kan sudah dijelaskan sama Bang Milo tadi. Lebih dekat Ya. di Syria Sempadan daripada tuh. Turki. Maksudnya orang tes tuh sempadan. Ya, kan dari Yerusalem ke Syria lebih dekat. Daripada Iya, ke Turki, sebenarnya lebih bukan jauh. itu. Problem yang kita bahas itu bukan itu sebenarnya. Iya, Problemnya tapi adalah pembentukan ketika letak saya geografis, mengatakan kedekatan. kalau Pak, Bapak coba Ayo. pahami baik-baik. Jangan hawa nafsu Jangan aja malu nih ya, diperturutkan. jangan malu Enggak. betul ya. Kenapa saya malu? Manusia kalau salah nggak malu. Yang malu itu Tuhan, Pak, kalau Ayo. salah, Pak. Dan saya tadi membawa data kepada Bapak.
saya memperlihatkannya, Bapak baca bersama-sama saya bahwa Antiokhia tempat berasalnya Paulus dan Barnabas ketika mengajarkan Kristen itu di Turki. Nah, kalau yang salah itu bukan saya, tapi data-data yang beredar di sosial media dan di kitab-kitabnya dan di pemahaman orang Kristen yang berilmu. Sebentar. Nah, kalau misalkannya saya salah, Pak, jangankan ya Pak ya, jangankan baca jurnal ilmiah, kitab Bapak dibaca itu salah semua banyak Pak. Contoh silsilah Paulus, silsilah Yesus, itu kesalahan. Jadi ketika Bapak kutip kitab Bapak, itu bukan berarti Bapak benar. Kenapa? Kita bicara tentang sejarah asal muasalnya Kristen, dan banyak scholar Kristen mengatakan itu di Turki, yaitu Antiokhia. Ini tadi kita kan sebenarnya apa pokok pangkal perbicaraan ini untuk menguji sama ada Uni ini tahu tentang sejarah Kristen atau tidak. Jadi kalau kita tengok perbahasan ini boleh lancar begini, artinya Uni ini bukan orang sembarangan, dia tahu. Dia boleh sebut, boleh perbahaskan mana Turki ataupun di Syria. Gini loh. Bro kan baru masuk. Gini loh permainan Saya dari tadi. Saya dengan kamu dari tadi. Dari tadi loh, kan dari tadi Bapak Bang Milo ini gimana sih Pak? Bro, Ini saya tunjukkan. Anda tahu nggak posisi gereja Antiokhia, gereja pertama itu posisinya berada di mana? Anda tahu? Begini bro, masalahnya Uni Kita cari itu aja ya, nggak? Kita tunjukin. Uni kan mau mengedukasi orang Kristen toh. Seluruh orang, mengedukasi seluruh orang. Uni sendiri ternyata tidak tahu sejarah Kristen gitu loh, kan ya lucu gitu loh. Kok nggak tahu? Saya kan tahu tuh Pak, itu Pak, Antiokhia itu di Turki itu, Antiok. Itu peta. Kemudian saya tunjukkan tadi data Ini umum peta loh, bahwa si Paulus itu berada di Antiokhia, Turki. Bapak bilang tidak Saya bilang benar. tadi sempadan antara Turki dan Syria di Turki Selatan. Ini datanya dari sarapan pagi Uni. Ya, ini aku juga punya data, cuman aku mau nunjukin tepatnya perkataan Burita Wayu dan para ahli-ahlinya Kristen. Dan Bapak ini kan membacakan kisah para rasul loh. Di kitabnya yang saya tanya, ketika di dalam kitab Anda itu Antiokhia Syriak, itu berkaitan tak dengan pertama sekali Kristen bermula? Kan yang kita bahas Kristen bermula, bukan surat-surat murid-murid Yesus yang beredar kemana-mana. Kalau Kristen pertama sekali bermula di Turki, tiba-tiba ada murid-murid Yesus berada. Ya apa? Apakah ada satu perikop? Tidak satu perikop, tapi Ya sudah. Sejarah. Bukan Kok masalah satu perikop. dari mana Anda bisa menyimpulkan kalau itu kesinambungannya dalam satu sejarah? Apa alasannya? Kesinambungannya kan dalam kisah Rasul 15 tadi adalah bercerita tentang keputusan-keputusan sidang di Yerusalem, sehingga hasil Enggak, keputusan. sorry. Maaf, sorry. Coba teman-teman perhatikan baik-baik Bapak Jubrin ya. Kristen dikatakan Kristen pertama sekali di Antiokhia. Oke, kita dapat informasi itu dulu. Maka orang-orang zaman now itu kalau ingin tahu di mana ya kira-kira Antiokhia itu sekarang, maka kita searching dan kita tanya kepada banyak orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen ini teman-teman, ketika mereka dapat informasi dalam Bible, Yesus dimakamkan di satu tempat. Dan tahu nggak teman-teman? Menurut banyak dari pihak mereka, tempat pemakaman Yesus itu pun berbeda-beda. Ada berbeda pandangan, berbeda perspektif. Nah, saya mengambil ilmu yang lebih banyak dipercayai dan umum bahwa Antiokhia itu disampaikan bahwa itu di Turki. Artinya saya sudah mempelajari itu. Saya sudah tahu itu. Bahkan si Tante Mika sudah membuktikan bahwa saya tidak salah sebut Antiok itu di Turki. Lalu Anda bilang, ada surat lagi nih dari orang-orang yang mengaku sebagai rasul-rasul menulis surat dari Antiokhia Syria. Yang saya tanya, dari mana kesinambungan bahwa Kristen pertama kali berada di Turki, tiba-tiba ada yang nulis surat dari Antiokhia Syria, itu kaitannya apa gitu loh? Nah, gini loh, Masih, Pak. makanya kaitannya begini Uni, karena kota Antiokhia Syria sebagai kota berdirinya Kristen, ya dengarkan baik-baik ya, sebagai kota berdirinya Kristen, maka dalam kisah Rasul 15 kan dalam kisah 15 itu ada sidang di Yerusalem. Berkumpullah rasul-rasul membahas tentang adanya perbedaan pandangan ya tentang ketika dia menyebarkan nama Yesus. Nah, akhirnya mereka membuat satu keputusan dan ditulislah surat-surat itu disampaikan jemaat di Antiokhia.
Begitu Kita kan nih Pak, kita kaitannya. Pak, iya kan Bapak bilang Antiokianya Antiokia Syria bukan Antiokia Turki. Bapak bawalah ayatnya. Apa Lah iya, kesinambungannya dari makanya. gereja pertama kali bermula, Pak? Ya Allah, satu perikop tidak. Ada nggak di situ ayat itu dikatakan berkorelasi? Kayak gini nih, di kitab Bapak tuh ada bintang. Kalau bintang itu diklik, maka dia kesinambungannya ada. Ada nggak? Silakan Bapak tunjukkan. Ini loh, kalau saya menjelaskan begini. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Ruhul Kudus telah menurunkan Al-Quran ke hati para nabi. Maka kami bilang Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Di mana penjelasannya di ayat lain bahwa ternyata yang menurunkan ke hatinya Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Itu namanya kesinambungan. Menjawab ayat dengan ayat, menjelaskan ayat dengan ayat. Bapak membawa ayat lain di mana ada orang-orang tulis surat dari Antiokia Syria. Apa kaitannya dengan Kristen pertama kali di Turki itu loh? Mana sih? Dan ayat itu pun sebenarnya kalau kita lihat, ayat itu pun Masalahnya susah. gini, masalahnya gini, Tak tuntas, Bang. masalahnya gini, Uni sudah memaksakan Kisah Rasul 11 ayat 26 itu di Turki gitu loh. Loh, Padahal Pak, Kisah itu Rasul bukan saya paksa. Data. Data tuh. Tante Mika Oke. sudah tunjukkan. Saya tunjukkan data yang umum. Kan Bapak bilang, itu kan hal yang umum. Kok Uni nggak tahu loh? Karena itu hal umum, saya ambillah data yang mudah di searching. Antioquia itu di Turki. Sebentar dulu. Ayo. Lalu Tante Mika, coba tunjukkan lagi peta itu Tante Mika. Silakan. Bingung ya dengan orang Kristennya, data umum aja dia tolak loh. Loh, kamu memaksakan kehendak ya bingung loh. Loh, yang memaksakan kehendak itu justru Anda. Malu Memang akui, saya itu. Coba malu akui baca kalau itu. salah, ya. Enggak, tuh Pak, itu salah nggak peta Dengarkan itu dulu Pak? Nih. Enggak, saya tanya Dengarkan dulu Bapak, peta itu salah nggak? Benar dulu ya, peta zaman dulu Pak. dengan sekarang sudah berubah nih ya. Lah Bapak tahu dari mana peta zaman dulu bahwa itu merujuk di situ? Nanti dengarkan Uni, dengarkan ya. Enggak, itu dulu, Ini enggak itu dengarkan jawab Uni. dulu. Pak, itu jawab dulu. Oh, ini Itu salah dengarkan atau dulu, benar? dengarkan Uni. Iya, tapi jawab dulu pertanyaan saya. Kan saya dikatakan nggak ngerti Dengarkan nih. dulu, Uni. Bahkan Uni, Bapak dengarkan sebagai dulu. Kristen, bentar. Bapak sebagai Kristen yang menuduh saya nggak ngerti, harus turun dulu ke bawah untuk mencari data baru menjelaskan ke saya loh. Artinya saya lebih tahu daripada Bapak. Saya tadi nggak lihat data dulu, saya bilang di Turki. Ternyata baru saya lihat data, ternyata benar di Turki. Sekarang Lalu logikanya Bapak sebagai gini. Kristen, sebentar, izinkan saya menyelesaikan dulu poin permasalahan kita. Kan Bapak menuduh saya tidak tahu. Lalu saya Memang menjawab, iya kan buktinya tuh ada tuh, Antioquia itu di Turki. Lalu Bapak bilang salah. Salahnya di mana? Bahwa Antioquia yang dimaksud adalah di Syriak. Mana datanya Pak? Bapak perlu turun dulu untuk menunjukkan datanya bahwa Udah. Antioquia yang dimaksud adalah Antioquia. Enggak tadi, makanya saya tunjukin kalau saya lebih tahu daripada Bapak. Saya enggak perlu lama-lama harus matikan live dulu untuk cari-cari data, tapi saya sebutkan saja langsung baru saya cari data. Artinya ucapan saya lebih dulu baru data menyusul. Bapak yang katanya lebih hebat daripada saya, itu justru cari-cari dulu, searching dulu di Google, dan itu pun Bapak membawa Bible Bapak ke sini yang tidak ada kaitannya dengan Kristen bermula pertama sekali. Tapi Bapak katakan itu ada kesinambungan. Sih tidak, Pak. Misalkannya begini ya Pak ya, ada ini logikanya begini, Tidak satu perikop tapi Bentar. terafiliasi. Ya. Coba tunjukkan apa bukti kalau terafiliasi, silakan. Sekarang Coba begini, ayat berapa? ya. Coba ayat Ayo, berapa yang Bapak maksud? Ya, ayo kita buktikan ya terafiliasi. Bisa Rasul berapa tadi? KPR. Ya, silakan. Ayat 23. Iya. Ya, gini Uni. Sekarang saya berikan gambaran Kisah gini. para Rasul 15 ayat 23. Iya. Kita tunjukkan dulu teman-teman. Bentar. Saya punya aplikasi yang ada afiliasi ayat ya. Jangan malu Uni, akui keliru ya. Pak, kenapa umat Islam itu harus malu kalau mengakui keliru, Makanya, Pak? Justru yang malu itu dikasih kalau punya Tuhan yang penjelasan, keliru. kalau Uni keliru. Pak, jangan kalau saya ngomong itu jangan digang. Uni, Iya, iya. ini kutunjukkan aja dari pendeta ini, Uni. Iya, silakan. Ya, pendeta yang lagi berada di Antioquia. Ini dia lagi di Antioquia langsung. Ini jangan orang lain yang terlalu lama. Enggak apa-apa, Mika silakan Mika, enggak apa-apa loh. Kok begitu? Ini aja, saya Kok kayak dengar gitu? Uni, Enggak nggak apa-apa, Mika silakan. Kok kamu yang dan ngatur? karena di Yerusalem mereka teraniaya, mereka Jangan pergi ganggu. menyebar kemana-mana. Silakan, Itulah silakan. cara Tuhan. Mika tunjukkan data apa Melalui ini. lihat ada Kristus sebar, mereka mulai memberitakan. Ini namanya ya. Namanya Saat ini Yohanes kami sedang ada di Kristianus. Antioquia, Turki. Cerita kami pertama kali di
disebutkan di dalam Hilang-hilang ya suaranya ya. di sini Bentar, para rasul dan orang Kristen berkumpul karena berdosa. bentar. Ya, mereka kudus di Yerusalem, dan karena di Yerusalem mereka teraniaya, mereka Jangan pergi malu Pak Jupri mengakui kemana-mana. kesalahan, nggak usah malu. Dan dia bisa menyebar, mereka mulai memberitakan ini kemana-mana, dan termasuk satu kota. saat ini kami sedang ada di Antioquia, Turki, yang pada zaman Alkitab disebut adalah Asia Kecil. Di tempat inilah kata Kristen pertama kali disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Waduh. Kenapa di sini para rasul-rasul dan orang Kristen berkumpul? Karena beberapa tahun sebelumnya mereka mengalami lautan Roh Kudus di Yerusalem, dan karena di Yerusalem mereka teraniaya, mereka pergi Dah, Oke. jelaskan. Boleh saya Oh, udah, Siapa jelaskan? Bapak. para rasul Sama yang Bapak Bapak tadi ya? tadi bawa tadi? Oke, boleh saya jelaskan? Gini aja Pak, biar lebih enak, Bapak debat sama abang tadi aja ya. Abang tadi yang mengatakan bahwa Antioquianya di Turki Ini ya. malu, Gini, Saya malu. enggak, saya nggak malu karena yang saya Malu, sampaikan takut juga tiru, takut enggak. tiru. Gini Pak, Bapak itu kan Kristen, Bapak juga Kristen. Saya Ini berpihak pengetahuannya kepada masih kurang. dikatakan bodoh sama orang bodoh nggak apa-apa, Pak, kan saya sudah bilang dari tadi. Dengarkan baik-baik Pak Hibur diri Jupri. boleh, Uni. Hibur diri Enggak apa-apa. boleh. Ya. Enggak apa-apa. Saya nggak perlu menghibur diri kok. Enggak apa-apa, saya nggak perlu menghibur diri Ini kok. jangan malu Dengarkan. nih. Bapak harus lebih banyak belajar, Pak. Ya, Pak, belajar. Ya. Iya. Sebenarnya Gimana? Bang Saya Milo, bisa Bang Milo, menjelaskan kami. sebenarnya sebentar Pak. Sebenarnya Bang Milo, Pak Christian Jupri ini bukan bodoh, tapi dia tidak jujur. Itu sebenarnya Bang Milo. Dan kedua dia keliru tadi sebenarnya. Saya nampak. Gimana? Saya nampak di mana kekeliruan Pak apa nih Kristian ni keliru. Nanti saya terangkan. Saya nampak kat mana dia keliru. Oke, Uni, Ya. saya jelaskan Uni ya. Boleh dijelaskan enggak? Menjelaskan Ini. apa Bapak? Ya. Sejarah perkembangan Injil diberitakan, nama Yesus diberitakan itu kan dari Yerusalem itu menyebar ke sekitar daerah Israel, Uni. Pak, Ya. saya lagi nggak, Pak, sorry Pak, yang dari tadi setahu saya tidak pernah bertanya kepada orang Kristen bagaimanakah sejarah Kristen menurut persepsi kalian masing-masing. Saya kan nggak nanya tuh. Yang saya izinkan di sini adalah Kristen bertanya kepada saya. Nah, Bapak tadi sudah membuktikan tuduhan Bapak saya tepis dengan apa? Pembuktian saya tahu sejarah Kristen. Bahkan Bapak belum menjawab Great Schisma itu terjadi tahun berapa. Padahal itu jawaban yang sangat singkat. Nah, artinya orang-orang bisa menilai siapa yang tolol di sini. Tapi kembali lagi saya katakan, saya tidak mau merendahkan manusia di sini. Saya ingin kalian itu tidak angkuh, tidak sombong, dan jujurlah kepada diri sendiri. Saya tidak masalah Pak, Anda mengetahui tentang Kristen atau enggak. Kan Anda harus turun dulu baru baca. Semua orang juga bisa. Kalau untuk sekarang kita searching, Google itu bisa membantu kita loh Pak, untuk tahu informasi secara cepat. Bukan berarti Anda itu lebih tahu daripada saya, karena Anda tadi saja harus turun dulu untuk cari dalilnya, dan itu tidak ada kesinambungannya, bahkan dibantah oleh orang Kristen sendiri. Nah, artinya di sini Bapak di sini masih kami izinkan untuk berada di sini bukan untuk menjelaskan lagi, tapi untuk bertanya saja. Kenapa begitu? Karena Bapak sudah menunjukkan ketidakpahaman Bapak, kekeliruan Bapak sudah Bapak tunjukkan. Saya, Bang Milo dan Tante Mika punya hak untuk tidak mau mendengarkan orang-orang jahil. Bukan berarti kami merendahkan Bapak, karena menjadi jahil itu adalah hak seluruh orang Kristen, tidak masalah. Ya, jadi Bapak silakan bertanya saja. Karena ngapain Bapak ceritakan tentang apa yang Bapak ketahui itu urusan gunanya buat peradaban apa? Ada nggak manfaatnya buat ilmu pengetahuan? Nggak ada. Ada, Mi, ada. Apa manfaatnya? Anda ya jangan sok mau mengedukasi Kristen dan ternyata Anda tidak tahu sejarah lahirnya Kristen gitu loh. Loh, Mi. saya tanya. Yang terbukti Bapak yang keliru, Bapak. Yang terbukti kan justru saya yang benar. Kan tadi sudah ditunjukkan data pendeta sendiri, Ya. ada orang Kristen yang mengakui bahwa tempat bermulanya Kristen pertama sekali itu bukan di Syriak tapi di Turki. Terus kok saya masih dikatakan nggak ngerti sih, gimana Pak? Berarti Bapak Makanya, aja sebagai Kristen yang benar gitu. beri Kristen tadi itu kesempatan salah. saya menjelaskan kronologi sejarahnya. Bahkan ini ya, ayat yang dibawa dia tadi dibantah sama pendeta langsung. Bongkar Sesuai dengan Oke, kisah sebentar. para rasul sekian gitu. Iya, Umi ya. Kristen
Nggak, Anda nih di sini tuh mau ngapain sebenarnya, Pak? Oke, saya tanya ini aja deh, to the point. Sebenarnya Anda ke sini tuh mau ngapain? Saya mau memberikan pencerahan. Kan Anda sering sorry. ngomong. Saya- Anda memberikan Dengarkan dulu nih. pencerahan. Bentar dulu, kapasitas Anda apa? Kapasitas saya sebagai orang Kristen yang sering bicarakan saya mau memberikan edukasi bagi orang Kristen. Sorry Pak ya, Saya itu bukan punya kapasitas Pak. Saya Pak, punya itu- hak Pak, itu untuk bukan memberikan kapasitas. pembelaan. Ketika Hak ingin Bapak. mengangkat dirinya sebagai orang yang memberikan edukasi Kristen, maka ini saya tes. Ya nggak Tahu Bapak, sejarah Bapak lapor ke Kristen? PBB aja ya, Tidak Bapak tahu, jangan. gitu loh, bikin malu gitu loh. Enggak lah. Ya. Bang Milo malu tak, Bang Milo? Apa yang saya sampaikan tadi, Bang Milo? Kalau saya secara pribadi saya melihat bapak ini yang patut malu kerana dia keliru. Bapak ini punya kemaluan Itu semua tapi orang tak ada rasa dilihat malu. 600 Uni nggak usah. 600-an Aku orang. mau Gak usah bilang saya Mau tanya sama Jupri. kasih orang Kristen itu pret gitu loh. Yup. Uni, ya. Iya nggak masalah. Jupri, aku mau tanya mamu. Apakah data peta tadi yang dibawa oleh orang Kristen dan perkataan pendeta tadi yang sama dengan kami membuat malu mereka? Tidak begini, Nanda. Nah, tidak berarti kami tidak bikin malu karena kami sama. Dengarkan Uni, tante ya, peta Ya, di zaman dulu abad pertama, peta kuno dengan peta zaman sekarang sudah berubah Uni. Termasuk nama kota Antioquia. oke. Ya, itu yang ada di Syria di zaman dulu itu sekarang sudah tidak ada nama tersebut di zaman modern ini. Iya namanya Yang Turki. ada Antioquia yang ada di Turki. Makanya tolong saya berikan Tadi, penjelasan. Jupri. Berikan waktu penjelasan dulu. Bentar. Berikan waktu penjelasan dulu. Begini Uni, ya. Ya, silakan. Begini ya, sejarah lahirnya Kristen itu kan di Antioquia Syria. Nah, apakah langsung dari situ saja? Enggak. Itu berawal dari Pak, Yerusalem. kita lagi nggak nanya itu ya. Yang saya tunjukkan data bahwa Kristen pertama sekali disebut itu di Antioquia, nggak ada di Yerusalem Kristen disebut. Gimana sih Bapak ini? Bapak jangan ngada-ngada. Saya menunjukkan. Ini bukan Komal bahas Artinya sejarah Kristen, kamu tidak Pak. tahu Iya. sejarah Kristen gitu loh. Pak, saya sudah sampaikan Kristen dalam kitab Bapak pertama kali di Antioquia. Lalu Bapak Iya. mengatakan di mana Antioquianya di Turki. Ternyata Artinya, baik aduh, ini Kamu Bapak. tidak tahu sejarah lahirnya Kristen. Ya nggak apa-apa ya. Dikatain nggak tahu sama Bapak orang bodoh buka nggak koma apa-apa. sendiri aja, Pak. Turun. Buka koma sendiri aja ya buka Pak koma ya. sendiri. Bapak Oke, nggak baik, punya saya rasa nak malu. ulas sedikit. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.